Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, masih semangat belajar? Oke, hari ini kita akan belajar di pembelajaran yang kelima dan keenam, masih di tema 2 ya, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu menunjukkan gambar posisi cahaya yang benar saat membaca dengan benar, mampu mengidentifikasi pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda atau gambar atau gerakan atau yang lainnya dengan tepat. Oke anak-anak, kita akan bernyanyi dulu. Masih ingat dengan lagu ini? Ya, Sahabat untuk Selamanya. Kalian boleh mengikuti sambil bernyanyi. Oke anak-anak, itu tadi sahabat untuk selamanya ya. Nanti kalian boleh menghafal kembali ya, boleh mengulangi lagi. Sekarang kita belajar dulu. Nah, ini kita akan belajar di pembelajaran yang kelima. Kita baca dulu. Kalian buka bukunya ya, halaman 174. 174. Nah, sudah? Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi buku, membuka halaman-halaman buku, mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Ya anak-anak, lihat di sini, posisi membaca yang baik membuat tubuh kita akan sehat. Oke, sekarang kita belajar membaca ya. Baca dengan suara nyaring, suara yang keras. Lakukan berulang-ulang. Yuk. Yang kata pertama ya, yang paling atas kita baca dulu. Buku, judul, gambar, sampul, lembar, penulis, halaman. Oke, kalian bisa melakukannya berulang-ulang. Sekarang amati gambar di bawah ini. Temukan bagian-bagian buku yang kamu miliki. Nah, anak-anak, buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Nah, anak-anak, karena buku itu sumber ilmu ya, banyak sekali di dalamnya itu ilmu pengetahuan. Kalian harus sering-sering membaca buku. Jika belum lancar, jangan putus asa. Harus sering berlatih. Dengan sering berlatih, entah itu buku pelajaran, entah itu buku cerita, itu kalian sering baca. Nanti lama-lama kalian akan lancar sendirinya. Dengan sendirinya, ya tentunya juga akan selain menjadi pintar, kalian akan cerdas ya. Bisa wawasannya akan lebih luas. Nah, pengetahuannya bertambah. Seperti itu. Oke anak-anak, tentunya ketika kalian membaca pun harus diperhatikan posisi duduk yang baik. Membaca di tempat yang terang itu membuat mata kita sehat. Nah anak-anak, jika membaca buku, kalian harus di tempat yang terang agar mata tidak lelah. Oke, sekarang Udin mengamati gambar-gambar pada buku.
Gambar-gambar itu berisi satu cerita. Maukah kalian membantu Udin menyusunnya? Ya anak-anak, ini ada gambar. Udin mengucapkan sampai jumpa besok ya. Nah, nanti kalian beri nomor ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang di sini ada gambar Udin duduk di bawah pohon sedang baca buku. Nah, gambar yang ketiga, datang temannya membawa sepeda. Nah, itu ya. Kemudian di gambar yang keempat, Udin bersepeda. Nah, anak-anak, kalian urutkan dengan memberi nomor 1 sampai dengan 4. Anak-anak, kita akan berlatih dengan pola gambar. Lihat, di sini ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Lihat di sini, ini polanya. Kalian nanti melingkari yang sesuai dengan pola yang di sebelah kiri. Ada 2 buku tulis, kemudian buku pelajaran, dan buku cerita. Nah, anak-anak, kalian cari di bagian kanan ini yang sesuai ini. Ada 2 buku tulis, 2 buku pelajaran, 1 buku cerita. Lihat di sini, 2 buku tulis, 2 buku pelajaran, 1 buku cerita. Nah, berarti yang polanya sama mana? Ya, yang bagian atas. Kalian lingkari memanjang. Ini, karena ini yang sesuai. Contoh yang kedua, 1 buku pelajaran, 2 buku cerita, 2 buku tulis. Mana yang sama? Coba, yang pertama sama enggak? 2 buku pelajaran, 2 buku tulis, 1 buku cerita. Sama tidak? Tidak sama. Kalau tidak sama berarti tidak dilingkari. Yang kedua, 2 buku cerita, 2 buku tulis, 1 buku pelajaran. Sama tidak? Tidak. Baris ketiga, 1 buku pelajaran, 2 buku cerita, 2 buku tulis. Sama tidak? Sama. Berarti yang ketiga kalian lingkari memanjang. Oke. Untuk nomor 3 dan 4 kalian kerjakan sendiri yang sesuai pola. Nah, ini pola gambar yang sama ya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Itu tadi pembelajaran yang kelima. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang keenam. Masih di tema 2, kegemaranku. Subtema 4, gemar membaca. Oke, anak-anak. Nah, sekarang ke halaman 179. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Nah, anak-anak, kita akan menjumlah ya, menghitung jumlah suku kata. Nah, kita lihat ya. Lihat di sini. Ini ada kata buku. Bu. Nah, dipisah ya anak-anak ya. Bu. Pisah. Ku. Artinya ada 2 suku kata. Kalian tulis angka 2 di sini. Terus, yang kedua. Ini, maaf ya anak-anak, ini salah cetak. Ini harusnya ku ya, baku ya. Baku. Baku. Nah, ini dipisah. Ada berapa anak-anak? 1, 2. Kalian tulis angka 2. Lanjutnya, nomor 3, sekolah. Lihat nih, sekolah. Nah, ini 1 suku kata, sekolah. Ada 3. Kalian tulis angka 3. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu sebelah. Berapa suku kata anak-anak? Iya, 3. Betul. Kalian tulis angka 3. Nah, terus yang selanjutnya,
pelajaran. Kata pelajaran berapa suku kata? Pelajaran. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 suku kata. Selanjutnya pelataran. Berapa suku kata? Dipisah. Yuk. Pelataran. Ada 4. Anak-anak, itu tadi kita menghitung suku kata. Nah, sekarang kita akan belajar kata-kata di atas mempunyai bunyi yang sama. Ya, bunyi yang sama. Contohnya buku dengan baku. Nah, bunyinya hampir sama. Sekolah dengan sebelah. Pelajaran dengan pelataran. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan ke halaman selanjutnya. Ini ada sebuah cerita ya. Sebuah cerita, Siti membaca buku cerita. Buku cerita itu berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Apa anak-anak judulnya? Si Putih Tak Mau Belajar. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari, si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Oke anak-anak, siapa yang menjadi guru di hutan tadi? Iya, burung hantu. Siapa yang tidak mau belajar membaca? Si putih kelinci. Mengapa si putih tersesat? Dia tidak bisa pulang. Ya, karena tidak bisa membaca petunjuk arah. Ya, karena nggak mau belajar juga ya, nggak mau belajar membaca, akhirnya tersesat, nggak bisa pulang ya anak-anak ya. Nah anak-anak, dari cerita itu ya kalian harus semangat belajar membaca ya, karena dengan membaca kalian bisa tahu ya tentang banyak hal, tahu tentang ilmu, tentang sebuah cerita seperti itu. Semangat membaca ya. Oke, kita lanjutkan. Siti senang membaca buku cerita Si Putih. Siti mengelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu. Nah, kemudian Siti mencari kata lain, kata-kata yang hampir sama bunyinya. Yuk, bantu Siti untuk menemukan kata-kata itu. Contohnya, burung. Ada 2 suku kata, bu dan rung. Kata yang sama, yang hampir sama bunyinya, kurung. Ini juga 2 suku kata, dipisah ya. Ku dipisah, terus rung, kurung. Membaca. Membaca. 3 suku kata. Membawa. Nah, terus ada apa lagi anak-anak? Kalau di dalam cerita tadi, ya ada belajar. Kemudian ada lagi apa? Sabar. Nah, di situ. Atau kata lain, misalnya kata lain yang mungkin kalian pernah menemui ya di cerita lain, boleh. Misalkan bermain, itu pemain, bisa. Terus salah, kata yang hampir sama, bunyi yang hampir sama, kalah. Baru, kata yang hampir sama, biru. Nah,
gitu ya anak-anak ya. Boleh yang lainnya, kalian boleh mengisi sendiri. Membaca harus dilakukan setiap hari. Benny dan teman-teman belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar di bawah ini, lingkari. Nah, ini ada bola apa anak-anak? Ya, bola sepak ya, yang digunakan untuk sepak bola itu ya. Kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar. Nah, nanti kalian lingkari. Nah, ini berpola. Habis kecil, sedang, habis sedang, besar. Nah, seperti yang ini juga. Biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Nah, jadi biru, merah, kuning. Kalian lingkari. Biru, merah, kuning. Dilingkari lagi. Biru, merah, kuning. Dilingkari. Oke. Kemudian kalau ini berdasarkan ukuran ya anak-anak ya. Yang atas ini berdasarkan ukuran. Perbedaannya berdasarkan ukuran, ada kecil, ada sedang, ada besar. Kalau yang nomor 2 berdasarkan apa anak-anak? Berdasarkan warna ya, ada warna biru, merah, dan kuning. Terus di sini yang paling bawah ada buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Berdasarkan apa? Jenis benda. Nah, kalian lingkari. Buku pensil lingkari, buku pensil lingkari, buku pensil lingkari, buku dan pensil dilingkari. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Ini tadi sudah ya. Oh, ini belum. Ini. Benny dapat membaca pola. Ia mencermati susunannya dengan teliti. Benny menebak benda apa yang belum ada. Oh ya anak-anak, kalian berlatih melengkapi pola. Nah, kalau tadi melingkari ya, sekarang melengkapi dengan menggambar. Kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar. Berarti di sini kecil. Nah, kalian menggambar bola kecil. Biru, merah, kuning. Biru, merah. Nah, kalian menggambar ya, tabung yang berwarna merah, kuning, biru, merah, kuning. Gambar lagi, diberi warna kuning. Oke, kalau yang nomor 2 ini kalian harus memberi warna yang sesuai dengan polanya. Biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Nah, kalian gambar kemudian diberi warna. Yang nomor 3 itu ada jenis benda. Buku, pensil, buku, pensil, buku. Nah, kalian menggambar buku di sini. Pensil, buku, pensil, menggambar pensil. Oke. Hitunglah benda-benda sesuai dengan pola. Tuliskan angka sesuai dengan jumlah bendanya. Oke, anak-anak, berapa jumlah bolanya? Kalian tulis di sini. Jumlah pensil, kemudian jumlah tabung yang berwarna biru. Tulis di kotak sini ya. Lanjut. Benny semakin rajin berlatih. Benny berlatih membaca pola gambar. Ayo kita bantu Benny menyelesaikan soal berikut ini. Dan anak, lihat di sini. Ini ada gambar bola kasti. 1 ini ya, kan satu kotak ini ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 jumlahnya. Sekarang ini ada apa ya ini? Donat apa ya? Dihitung. 3, 1, 2. Berarti kalian gambar. Ini 3, 1, 2. Nah, ini anak-anak ya. Kalian menggambar di sini donat 3, kemudian 1, yang kotak paling pinggir ya, paling tepi ini 2. Kemudian yang ketiga 3, 2, nah, titik-titik. 3, 2, 1. Nah, di sini ada 1. Ada gambar pensil 1, berarti 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nah, kalian gambar pensilnya sesuai polanya. Kemudian yang di sini. Nah, ini ada gambar 2, 1, 3. Nah, anak-anak, berarti di sini
Berapa anak-anak? Ya, 3. Kalian gambar 3, 2, 1. 3, 2, 1. Jadi jumlahnya kalian menggambar di sini 3. Ini sudah ada 2, ini 1, ini sudah ada 3. Ini gambar yang 2, ini 1. Oke. Sekarang yang terakhir. 1, 2, 3. Gambar kotak kapur ya ini ya. Ya, oke. Kalian gambar di sini 1, 2, 3. Nah, sesuai polanya ya. Oke anak-anak. Nah, sekarang kita membaca. Siti menceritakan pengalaman membaca bersama ayah. Siti dan ayah membaca cerita binatang. Ceritanya juga pengalamanmu. Ceritakan juga pengalamanmu. Siapa yang menemanimu membaca? Kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah. Kita harus mensyukurinya. Ya, anak-anak, kalau kalian punya pengalaman, boleh kalian cerita dengan temanmu. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kalian tetap semangat belajar dan jangan pernah berhenti belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.